Hai guys, jumpa lagi di EM Cinema. Kali ini kita mau bahas rekomendasi film-film Sharon Stone. Sharon Von Stone adalah seorang aktris, produser film, dan model dari Amerika Serikat. Aktris kelahiran tanggal 10 Maret tahun 1958 di Miffle, Pennsylvania, Amerika Serikat ini, menjadi terkenal lewat peran panasnya dalam film Basic Instinct. Sejak saat itu, image simbol seks selalu melekat pada dirinya. Sharon sudah mulai bekerja di dunia hiburan sejak usianya masih belasan tahun. Sharon sempat dilarang ayahnya untuk meninggalkan bangku sekolah dan berkarir sebagai model. Ia sempat mengalami stroke yang hampir merenggut nyawanya di tahun 2001. Pernah tersambar petir dan hampir meninggal. Nah, tanpa berlama-lama lagi mari kita simak rekomendasi filmnya. King Solomon Maines. Jesse Huston diperankan Sharon Stone telah menyewa Alan Quatermain alias Richard Chamberlain untuk menemukan ayahnya, yang diyakini tersesat dalam ekspedisi untuk menemukan tambang Raja Salomo yang terkenal. Bersama dengan temannya, Umbopo yang misterius, mereka menembus negara yang tidak dikenal, mengikuti peta yang diyakini asli. Terungkap bahwa Profesor Huston ayah Jesse telah ditangkap oleh ekspedisi militer Jerman dipimpin oleh Bogner, kolonel berkepala botak dan seorang pedagang budak dan petualang Turki yang kejam yaitu Dogati, yang merupakan musuh lama Quatermain. Huston dipaksa untuk menunjukkan di mana tambang Raja Salomo. Film aksi petualangan ala Indiana Jones yang berlokasi di Zimbabwe ini mendapat rating 5,2 di IMDb. Alan Quatermain and the Lost City of Gold masih merupakan sequel dari King Solomon Maines. Alan Quatermain sekali lagi bekerja sama dengan Jesse Huston masih diperankan Sharon Stone. Quatermain menemukan kepingan emas tua misterius yang membuatnya mencari saudaranya yang telah lama hilang di belantara Afrika setelah mencari ras kulit putih yang hilang. Quatermain memutuskan untuk mengikuti jejaknya untuk mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya. Segera setelah tiba, ia menemukan kota emas yang hilang, yang dikendalikan oleh penguasa jahat Agon, dan ditambang oleh legiun budak kulit putihnya. Film petualangan karya sutradara Gary Nelson ini mendapat rating 4,6 di IMDb. Cold Steel. Film ini mengisahkan tentang detektif Johnny Modiner alias Brad Davis yang mendapat berita tentang kematian ayahnya yang dibunuh oleh seorang psikopat pada malam Natal. Johnny bertekad untuk menemukan orang yang bertanggung jawab dan membalas dendam, meskipun mempertaruhkan karir polisinya. Johnny tidak tahu bahwa pembunuh itu sebenarnya mengincar dirinya. Pembunuh itu adalah mantan temannya bernama Isaac yang menyalahkan Johnny atas insiden yang membuat pita suaranya putus. Untuk menangkap Isaac, Johnny harus mengatasi banyak rintangan, termasuk hubungannya dengan Kathy yang diperankan Sharon Stone, seorang wanita menarik namun misterius dengan agenda tersembunyi. Film drama thriller pembunuhan ini mendapat nilai 4,6 di IMDb. Above the Law. Dalam film ini Sharon Stone berperan sebagai istri seorang polisi bernama Nico Toscani alias Stephen Seagal, seorang mantan agen CIA, spesialis Aikido dan seorang polisi Chicago yang menemukan konspirasi setelah menyelidiki pengiriman misterius bahan peledak militer yang disita dari seorang pedagang narkotika. Penyelidikannya terhadap para penjahat tersebut, membawa keluarganya pada ancaman bahaya sehingga harus diungsikan ke suatu tempat. Penampilan Sharon Stone dalam film ini lebih kalem dan tidak sepanas film-film lainnya. Film aksi garapan sutradara Andrew Davis ini mendapat nilai 6 di IMDb. Blood and Sand. Film ini mengisahkan tentang anak muda torero Juan Gallardo alias Christopher Riddle yang berambisi ingin menjadi matador terkenal, saat temannya tewas dalam sebuah adu banteng karena ingin menyelamatkan nyawanya. Ia mempunyai seorang kekasih bernama Carmen. Juan bertemu dengan seorang wanita kaya yang cantik bernama Donna Sol yang diperankan oleh Sharon Stone, putri seorang tuan tanah yang kaya raya. Juan bergabung dengan pelatih adu banteng nasional mengikuti kompetisi adu banteng nasional, hingga akhirnya Juan benar-benar menjadi superstar matador yang terkenal. Juan kemudian menikahi Carmen, tapi ia juga naksir Donna Sol, dan bermantap-mantap dengan Donna Sol. Juan lebih mencintai Donna Sol dan ingin menikahinya, tetapi Donna Sol tidak tertarik untuk menikahinya. Carmen yang mengetahui perselingkuhannya juga tidak mau menerimanya. Juan yang frustasi, mabok-mabokan dan membuat sebuah kesalahan dalam sebuah turnamen hingga tewas di ujung tanduk seekor banteng. Film drama Spanyol yang disutradarai oleh Javier Elorrieta ini mendapat nilai 4,7 di IMDb. Total Recall.
Dalam film ini Sharon Stone berperan sebagai Lori, istri seorang pekerja konstruksi Douglas Quaid alias Arnold Schwarzenegger. Quaid terganggu dengan mimpi-mimpinya tentang planet Mars dan seorang wanita yang misterius. Quaid ingin pergi ke Mars tapi Lori selalu melarang. Lori membenci kehidupan di planet Mars di mana pemerintah yang dipimpin Gubernur Philos Cohagen sedang melawan pemberontakan. Belakangan baru diketahui kalau Lori adalah tokoh antagonis anak buah Cohagen yang jahat. Dia ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi Quaid yang telah diimplan pikirannya agar tidak membocorkan sebuah rahasia tentang Mars. Film futuristik berlatar belakang tahun 2084 karya sutradara Paul Verhoeven ini mendapat nilai 7,5 di IMDb. Year of the Gun. Pada tahun 1978, David Rayburn adalah seorang novelis Amerika yang tinggal di Roma dan bekerja sebagai jurnalis di sebuah surat kabar kecil berbahasa Inggris. Dia terlibat asmara dengan Lia, istri dari seorang industrialis Italia, dan berteman dengan Italo Bianchi, seorang dosen politik berhaluan kiri di sebuah universitas Roma. Kisah ini terjadi dengan latar belakang suasana politik dan keresahan mahasiswa, di mana Brigade Merah melakukan serentetan serangan kekerasan yang mengguncang Italia Utara pada tahun 1970-an, yang berpuncak pada penculikan dan kemudian pembunuhan terhadap Aldo Moro, mantan Perdana Menteri Italia. Rayburn meneliti aktivitas organisasi Brigade Merah. Dia menulis draft novel, realistis tapi fiktif, dengan plot berpusat pada penculikan tokoh politik sentral oleh Brigade Merah. Selama waktu ini Rayburn bertemu dengan jurnalis foto muda yang cantik dan merangsang secara seksual, Alison King yang diperankan oleh Sharon Stone. Akhirnya mereka terlibat dalam sebuah petualangan politik dan asmara yang bisa mengancam nyawa mereka. Film drama politik karya sutradara John Frankenheimer ini mendapat nilai 5,6 dari IMDb. Scissors. Film ini berkisah tentang kehidupan Angela Anderson yang diperankan oleh Sharon Stone, yaitu seorang wanita yang tertekan secara seksual yang terjebak di sebuah apartemen misterius. Angela diserang di lift apartemennya oleh seorang pria berjanggut merah, yang dia tusuk dengan gunting yang baru dia beli, untuk membela diri. Segera setelah serangan itu Angela ditemukan oleh saudara kembar yaitu Alex dan Cole, keduanya diperankan oleh Rails Beck yang tinggal di sebelahnya. Ketertarikan berkembang antara Angela dan Alex, tapi terus-menerus terkekang oleh represi seksual Angela. Angela melakukan hipnoterapi dengan psikiaternya Dr. Stephen Carter, mengungkapkan seorang pria berjanggut merah bernama Billy di masa lalu Angela. Film psikologi thriller karya sutradara Frank De Velita ini mendapat nilai 5,2 di IMDb. Casino. Film bergenre crime ini merupakan adaptasi dari novel karya Nicholas Pileggi yang berdasarkan kisah nyata mengenai mafia dan pengusaha kasino di Las Vegas. Film besutan sutradara Martin Scorsese ini membawa aktor langganannya yaitu Robert De Niro yang berperan sebagai Sam Rothstein. Sharon Stone di film ini berperan sebagai Ginger Rothstein, dan Joe Pesci sebagai Nicky Santoro. Film yang mendapat satu nominasi Academy Award ini bercerita tentang kehidupan Sam Rothstein yang menjadi CEO bisnis kasino yang mendapat masalah karena memecat saudara dari anggota komisioner negara, mulai dari sanalah konflik bergulir. Selain itu film ini juga memunculkan konflik hubungan pertemanan Sam Rothstein dengan Nicky Santoro dan yang tidak kalah penting adalah kisah cinta Sam dengan Ginger. Film bermutu ini wajib ditonton para pecinta film karena mendapat nilai 8,2 di IMDb. Intersection. Vincent Eastman alias Richard Gere adalah seorang arsitek yang berada di persimpangan karena terpecah antara dua wanita, istrinya Sally yang diperankan oleh Sharon Stone, dan kekasih gelapnya Olivia. Vincent dan istrinya, Sally yang terasing, adalah mitra di sebuah firma arsitektur. Pernikahan mereka adalah berdasarkan kemitraan bisnis. Vincent bertemu dengan seorang jurnalis bernama Olivia, jatuh cinta, lalu pindah dari istri dan putrinya, dan mulai berbicara tentang rumah baru yang akan dia bangun untuk dirinya dan Olivia. Tapi Vincent merasa bimbang dan ragu, dan merasa bersalah karena meninggalkan putrinya. Sampai suatu saat Vincent harus mengambil keputusan untuk memilih, sebelum ajal menjemputnya lewat sebuah kecelakaan mobil. Film drama rumah tangga karya sutradara Mark Riddle ini mendapat nilai 5,4 di IMDb. The Quick and the Dead. Di film ini Sharon Stone berperan sebagai Ellen, seorang cewek jago tembak yang datang ke sebuah kota untuk melakukan pembalasan dendam kepada Herodes yang telah membunuh ayahnya secara kejam. Herodes alias Gene Hackman adalah seorang wali kota sadis yang gemar menyelenggarakan sebuah permainan mematikan. Sebuah permainan di mana pesertanya harus beradu cepat menembak satu sama lain.
Ia juga sangat jago menembak hingga selalu menang dalam permainan tersebut. Lawan tangguh Herodes adalah Court alias Russell Crowe yang telah memutuskan untuk tidak akan ikut dalam permainan tersebut. Setelah mendapat bujukan dan dibantu oleh Ellen, Court bersedia ikut dalam permainan tersebut sambil merencanakan misi bersama Ellen untuk menghancurkan Herodes. Film aksi koboi karya sutradara Sam Raimi ini mendapat nilai 6,4 di IMDb. Border Run. Sophie Talbot, seorang wartawati Amerika yang diperankan oleh Sharon Stone, mempertaruhkan nyawanya menelusuri perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko yang syarat kekerasan dan penyelundupan manusia, untuk mencari adiknya yang hilang. Sophie adalah seorang jurnalis yang gigih menentang imigrasi ilegal ke Amerika Serikat. Mengetahui bahwa saudara laki-lakinya di Meksiko telah hilang, dia pergi mencarinya dan mengungkap realitas brutal dari orang-orang putus asa yang mempertaruhkan hidup mereka untuk menyeberang ke Amerika Serikat. Film tersebut juga menunjukkan bahwa beberapa orang ilegal dipindahkan 2 kali dari negara asalnya, setelah menyeberang dari Amerika Tengah ke Meksiko dan kemudian Amerika Serikat. Film aksi thriller yang disutradarai oleh Gabriela Tagliavini dan berdasarkan kisah nyata ini mendapat nilai 4,2 dari IMDb. Sliver. Carly Norris diperankan oleh Sharon Stone adalah seorang editor buku dan janda cerai berusia pertengahan 30-an, pindah ke gedung Sliver eksklusif New York City 113. Dia berkenalan dengan beberapa penyewa termasuk Zack alias William Baldwin sebagai pemilik gedung. Mereka memberitahu kalau Carly mirip dengan Naomi Singer, penyewa apartemen sebelumnya yang tewas jatuh dari balkon. Sebagai pemilik 113, Zack memasang CCTV di seluruh gedung, memungkinkan dia memata-matai semua penyewa gedung dari ruang pengawasan rahasia, termasuk memata-matai Carly. Lama-lama Zack jatuh cinta dan memulai hubungan seksual dengan Carly. Sementara itu 2 orang penyewa lain tewas secara misterius. Di akhir cerita Carly marah pada Zack karena menahan bukti CCTV pembunuhan Naomi, dan cemburu karena Zack juga bermantap-mantap dengan Naomi dan penyewa lain. Carly menghancurkan semua CCTV Zack. Film drama thriller erotis karya sutradara Philip Noyce ini mendapat nilai 5,1 di IMDb. The Specialist. Dalam film ini Sharon Stone berperan sebagai May Munro, wanita asal Miami yang mempunyai dendam kesumat terhadap keluarga Leon, gangster yang telah membunuh kedua orang tua May. Untuk membalaskan dendamnya, May meminta bantuan Ray Quick alias Sylvester Stallone, mantan CIA yang berpengalaman dalam merakit bom. May yang sudah mendengar mengenai keahlian Ray, selanjutnya mencoba meyakinkan Ray agar mau membom keluarga gangster yang jahat tersebut. Ternyata misi pembalasan dendam tidak berjalan mudah, karena keluarga Leon menyewa Ned Trent alias James Woods, rekan Ray sewaktu di CIA yang mempunyai kemampuan yang sama dengan Ray. Film aksi yang disutradarai oleh Luis Loza ini mendapat nilai 5,6 di IMDb. Basic Instinct. Seorang novelis bernama Catherine Trammell yang diperankan oleh Sharon Stone dituding melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya. Detektif Nick Curran alias Michael Douglas, meminta keterangan dan melakukan penyelidikan atas Catherine. Namun ia terjerat oleh kecantikan dan sensualitas Catherine yang punya jiwa dan kepribadian yang sangat misterius. Sementara korban pembunuhan berikutnya berjatuhan, nalar dan nafsu berperang dalam diri Nick. Salah satu yang selalu diingat orang dan menjadi kekhasan film itu adalah adegan saat Sharon berada di ruang interogasi di hadapan para polisi. Di bagian itu ia duduk tanpa mengenakan pakaian dalam dan menyilangkan kakinya. Alhasil para polisi melongo dan menelan air liur. Film bergenre detektif yang dibumbui dengan unsur misteri, thriller dan erotisme ini, sejak dirilis pada tahun 1992 menjadi salah satu film paling kontroversial hingga 1993. Bahkan pada awal tahun 2000 masih ramai diperbincangkan karena saat itu Sharon Stone sedang naik daun, ditambah beberapa potongan adegan yang tergolong panas. Film garapan sutradara Paul Verhoeven ini mendapat nilai 7 di IMDb. Basic Instinct 2. Film produksi tahun 2006 ini merupakan sequel dari film Basic Instinct yang diproduksi pada tahun 1992. Syuting film dilakukan di London pada April hingga Agustus tahun 2005. Setelah pindah kembali dari San Francisco ke London, penulis novel laris Catherine Trammell diperankan Sharon Stone diduga terlibat dalam pembunuhan misterius seorang bintang top olahraga. Untuk menyelidiki kasus ini detektif Scotland Yard, Roy Washburn, mengirimkan seorang psikiater kriminal London ternama, Dr. Michael Glass, untuk melakukan evaluasi pada Catherine. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Seperti kisah detektif Nick Curran sebelumnya, Glass perlahan-lahan mulai terpikat oleh Catherine. Catherine yang mempesona langsung memegang kendali permainan.
Dengan kecerdikannya, trik dan main James yang dia lancarkan berhasil menjebak balik sang dokter. Serangkaian pembunuhan berikutnya terjadi, dan Glass percaya bahwa Catherine adalah pembunuhnya, tetapi Catherine dapat memutarbalikkan fakta. Sehingga seolah-olah Glass adalah pembunuh dari semua kejadian. Film drama crime thriller ini mendapat nilai 4,4 di IMDb. Demikian rekomendasi film-film dari kami. Jangan lupa like, subscribe dan klik lonceng notifikasi untuk mendapat update video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.